lakuin juga sama tim lain bakal terjadi untuk hari ini. Tapi kita bakal langsung saksikan aja game yang pertama. Jadi ini dia the OG map of PUBG Mobile. Let's go, Erangel. Let's go teman-teman, satukan kekuatan kalian, satukan suara dan semangat kalian juga untuk mendukung tim dari Indonesia, Genesis Dogma Kids. Karena hari ini merupakan hari pertama, match pertama juga mereka akan bertempur dan bertemu dengan 15 tim lainnya. Bahkan Yap. kali ini untuk garis pesawat sudah mulai terpantau juga membelah dari Pulau Erangel, dari arah sekitaran dari Gatka menuju ke arah Lipovka. Yang menjadi penasaran gue adalah apakah di bagian military base ini bakal ada yang mengambil atau tidak, karena kalau gue ingat-ingat kemarin sempat ada beberapa tim mengambil lalu sempat ditinggalkan kembali, dan apakah yang bakal terjadi sekarang karena semua tim sudah mulai membuka parachute-nya. Ya, yang bikin seru sebenarnya daerah-daerah Gergopol sih. Karena berdasarkan data yang sudah beredar tuh akan ada 3 sampai 4 tim yang nantinya sekitar Gergopol kayak apartemen 4AM, terus di bagian daerah-daerah kontainer, hospital dan juga daerah-daerah perumahannya itu ada IHC, lalu ada Vivocate dan juga ada satu tim lagi tuh gua lupa kayaknya Furious Gaming. Tapi kayaknya Ya. gua nggak ngelihat adanya Furious Gaming yang turun di bagian Gergopol. Mereka bakal Mhm. memilih jalur yang lain lagi tapi Vivocate, lalu ada 4AM, ada satu tim lagi pink di bagian atas itu yang masih untuk mengamankan area Gergopol. Satu tim mundur dari Gergopol. Di bagian Georgopol ya pasti diisi oleh 4AM, lalu ada IHC juga, sempat tadi gue lihat beberapa nama. Dan untuk FG tadi sempat ditanya oleh Pasta juga, mereka bakal turun ke area sekitaran dari shelter, prison dan juga Yap. mansion. Karena banyak banget yang berpindah-pindah dari segi drop zone-nya, entah pertimbangan apa yang mereka miliki. Tapi yang pasti untuk sejauh ini kayaknya belum ada tabrakan-tabrakan di early-nya. Mereka semua Betul. pastinya masih meraba-raba terlebih dahulu. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali, sempat adanya pertempuran di beberapa scrim sebelumnya di Yasnaya. Ada Time Entertainment yang bertemu dengan Basic Task, atau ini adalah salah satu tim Uh, dari Turki, tapi ternyata di bagian elimination feeds. Agak tidak terduga-duga ya. Kayaknya ini fight long range fight dari betul. 4AM bertemu dengan IHC Pasta. Yes, agak-agak sedikit nakal ternyata yang dilakukan sama seorang IC tadi dengan menggunakan M24-nya. Satu ter-takedown, tapi harusnya tidak akan bisa dipulangkan karena lobby karena tidak ada kalau dibilangnya tuh sama Kopertas gak ada senjata bredet dan angle-nya nggak Mhm. kebuka gitu buat ngambil pemain dari 4AM tersebut. IHC lumayan lah ngasih tekanan ke arah 4AM-nya. Yang gue tunggu-tunggu sebenarnya fight di bagian Yasnaya-nya di mana tadi ada Tem dan juga ada Basic Task Esport yang sudah mulai berpapasan di bagian Yasnaya tapi belum ada perang. Yang terjadi malah Aha. Gergopol yang udah mulai baku tembak juga dan tadi kalau nggak salah circle ke arah kanan kan Jel ya? Iya, seingat gua adalah ke arah jam 3 ya, karena kalau kita lihat positioning dari 4AM ini kan sebelah kiri atau alias jam 11, dan itu ada jarak Yap. tempuh sekitar 1000 meter untuk mereka bisa bergerak. Dan ini ada sedikit replay, tadi sempat tidak terlihat ya Oh, apa yang terjadi, dan wow, Iron Mosin Sight, Nagant, Iron bukan Sight, M24 ya? yes, Mosin Nagant no scope at all. Itu antara hoki dan emang mata elang sih kalau gue bisa bilang, karena Wah, memang gila sih. Itu jauh banget loh jaraknya dari kontainer sampai ke seberang dari Georgiopol, Pasta. Iya, ini kalau dilihat-lihat ya, PMGC ini terlalu banyak kejutan yang ada di babak liganya gitu. Kita ngelihat, Rambo pakai kali 6, Rambo kali 4, terus Aha. DP Iron Sight masih normal lah, cuman main sniper dengan jarak yang lumayan, Iron Sight doang dan lu 2 hit untuk ngenokin satu player, itu menurut gua amazing banget sih. Walaupun ya di klasik Yes. mungkin sering terjadi juga gitu, tapi ini levelnya PMGC loh, dan yang ditembak bukan Iya. target player punya pengalaman gitu, apalagi datangnya dari PEL. Ya ya ya, benar benar benar. 4AM ya, salah satu big contender juga datang dari PAL Qualification. Bahkan gameplaynya juga tidak terduga. Bagaimana cara mereka tuh bisa mendapatkan poin sampai 177 poin di PAL Qualifier, karena mereka Ya. starting points-nya dari zero. Karena kalau misalkan teman-teman bisa kulik kembali juga, bisa lihat juga historical dari mereka. Mereka starting di final tuh with 0 points gitu loh. Bahkan sempat diolok-olok oleh banyak sekali netizen, mungkin dari China atau mungkin dari Indonesia juga sebagai fans berat dari 4AM, sempat pada kecewa sama 4 Angry Men ini, tapi mereka angry beneran di final PAL qualifier kemarin, Pasta. Ya betul, apalagi proses untuk mereka mendapatkan slot itu bukanlah sebuah hal yang mudah gitu. Mereka harus kejar-kejaran poin juga. Last game-nya mereka benar-benar memperjuangkan gitu untuk mereka secure slotnya. Jadi bukan bukan satu hal yang bisa mereka dapatkan dengan mudah gitu. Dan nggak hanya itu aja. Sebenarnya kayak
GD juga kemarin menjadi juara untuk di PMPL Fall-nya, mereka juara dengan sangat-sangat dramatis, last minute, last game, mereka akhirnya bisa membalikan keadaan dan menggagalkan 2 tim yang bisa dibilang kayak possibility mereka untuk juara lebih besar sebenarnya dari GD, Jel. Oh, ya ya ya, that moment ya ketika Bang Pen menjadi caster, miracle Dapat happens buff. coy. Iya, dapat buff gitu, buff as a caster. Itu siapa yang duga, siapa yang sangka, dan bahkan waktu itu momennya gue semeja juga sama Bang Pen. Jadi gue agak sedikit terkejut ketika melihat winner-winner semuanya didapatkan oleh Genesis Dogma, tapi gue yakin yang lebih terkejut di sini adalah pergerakan dari salah satu player Furious Gaming. Kira tidak ada orang, ternyata ada yang menembakkan dari NSR atau Non-Shim Red Force ini langsung saja melakukan zoning out terhadap satu player dari Furious Gaming. Ya, tadi ada sebuah percobaan namun masih belum bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan dan tiba-tiba ada tim lain yang bakal bertemu lagi di mana VK bertemu dengan Xavier. Rebis mobilnya ngepot sampai terjumping-jumping. Tapi tidak ada baku tembak di antara kedua tim ini. Masih bermain santai, masih fokus objektif ke arah rotasi yang mereka inginkan dan ya agak berbeda memang kalau kita bandingkan apa yang ditampilkan sama grup Red, grup Green. Kalau grup Green kemarin early game-nya lebih berdarah, Jen. Ya ya, benar. Gua juga nggak expect pas gue jadi caster tuh, loh, perasaan gua nggak pas gue nonton Red deh, grup Red gitu, perasaan kayaknya casternya harus cari banyak bahan deh. Terus pas di Green, loh ini kayaknya belum banyak bahan yang gue udah keluarin, tapi tiba-tiba udah fight gitu. As a caster, as penonton pastinya Yap. senang dengan baku hantam yang terjadi, tapi buat mereka pastinya mereka juga tidak menduga-duga hal tersebut. Seperti kali ini dari mereka sudah mulai ditembak oleh banyak sekali player-player dari The Xavier, tapi sepertinya dengan keahlian supir angkot mereka mampu Wow. untuk menghindari peluru-peluru dari The Xavier. Ini fix ya, 100% valid supir angkot jedak-jeduk ya, karena bisa menghindari Terus semua peluru panas dari The Xavier dan Frankie langsung mengamankan sebuah angle lagi. Divocate terhalang di bagian atas, tapi 4AM juga bakal bertemu dengan Reject di mana jebak di bagian depan field, tapi 4AM tidak ada membuka tembakan sama sekali dan akhirnya MW pun turun dari arah mobilnya mengincar satu pemain dari Reject dan langsung diamankan begitu saja. Poin pertama dan first blood diamankan oleh 4AM kali ini. wow, begitu Afgan ya pergerakan dari 4AM. Sadis. Wah, Ini sangat sadis. benar-benar sadis banget, gak ada ampun sama sekali. Langsung terculik begitu saja. Wajar banget kalau mereka bertemu karena kalau kita lihat dari drop zone, Reject ini kan ngambil di area sekitaran Ruins dan juga Rozok. Ya. Dan 4AM tadi kan di bagian George Ball. Jadi ketika mereka melakukan rotasi, mungkin tadi dari segi timing itu bersamaan dengan satu player, Betul. Justice yang berada di bagian belakang. Alhasil mereka bisa diintilin atau bisa istilah kata-kata kerennya itu detailing gitu kan. Dan berhasil Oke. dari 4AM menculik satu player dari Reject. Ya lumayan. Poin pertama untuk 4AM juga, apalagi banyak yang memprediksi bahwa 4AM bakal ngegas di awal, berbeda mungkin dengan 2 tim China yang lainnya di mana mereka butuh adaptasi untuk mereka mendominasi di grup mereka masing-masing, tapi kali ini kita lihat dari 4AM mereka udah cukup ngegas. Untuk di awal-awal tadi langsung mendapatkan poin pertama, mereka tidak ingin melepaskan seorang Justice yang lewat dan berganti mobil di depan dari 4AM-nya sendiri. Berbeda halnya mungkin dari Falcon yang masih bertahan di posisi mereka saat ini, tapi agak berbeda juga dari T2K yang sudah melihat pergerakan dari 4AM di bagian pom bensin sekitar Yasnaya. Sudah mulai ada beberapa kontrol area yang mereka lakukan, bahkan mereka bermain dengan begitu agresif, ditembak langsung. Ini mencoba untuk mendapatkan poin pertama mereka, mengincar 4AM, namun 4AM masih bisa lolos, tapi satu orang tertinggal di bagian belakang. Good Xiao, tapi harusnya nggak bakal kelihatan karena dia mengambil satu angle yang enak banget, tapi tidak dari arah seorang Falcon. Falcon langsung mencuri kesempatan untuk menembak menuju ke arah 4AM, namun 4AM masih bisa selamat, Jelly. Enggak. Wow, belum kering, mulut basah, belum kering berucap, langsung mendapatkan satu kembali dan WWX lah yang harus diamankan. Langsung saja ngacir, agak sedikit kacau nampaknya rotasi dari 4AM. Tadinya mereka mengacaukan rotasi dari Reject, tapi kali ini rotasi mereka yang dikacaukan. Karma Express terjadi nampaknya dan bahkan terus-menerus adanya banyak sekali penculikan-penculikan. Reject kayaknya ini rotasinya kacau balau deh. 2 player mereka sudah hilang dari map Erangel. Ya ini juga tadi sebuah pergerakan barbar banget terjadi langsung hantam begitu saja, sementara 4AM kehilangan satu pemain mereka. Untuk kali ini mereka harus bermain lebih berhati-hati lagi dan Reject akan tetap melanjutkan rotasi mereka saat ini, Jelly. Yap, masih dilanjutkan dan nampaknya dari Reject belum menemukan tempat yang nyaman untuk mereka berteduh dan finally mereka menemukan sebuah bunker
yaitu di bagian sekitaran dari shelter. Mereka decide untuk parkir di bagian dalam. Seorang Duelo dan juga Reiji Ocho, dua player yang bisa dibilang cukup legendaris dan udah nggak asing lagi di telinga kita. Apalagi Reiji merupakan salah satu MVP dari Japan League. Dimana kali ini Reiji lah yang punya tugas berat. Reiji merupakan in-game leader dari Reject itu sendiri. Ya betul, mau nggak mau dia harus berpikir panjang juga gimana caranya membuat Reject bisa bertahan lebih lama karena mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka dan T2K tadi yang bermain begitu agresif memotong rotasi dari 4AM terselamatkan untuk sementara ini. Oke, agak sedikit mereda ternyata Jel, fight yang terjadi tidak seintens apa yang terjadi di grup Green karena menurut gue Green lah yang paling barbar dari segi intensitas fight. Early game oke, mid game oke, bahkan sampai di late game yang benar-benar lebih oke lagi. Nah, itu dia yang terjadi. Tapi, kayaknya manajer Onyx ini main ya sekarang dari tim T2 kah? Ada Rick tanpa Bukan, S? Oh, bukan. bukan, beda, Salah ya. beda. Mirip namanya ya, cuman yang ini tanpa S aja. Jadi agak anget karena nggak pakai S. Beda, orangnya juga agak beda ya, orangnya Hmm. juga agak beda. Rick yang ini lebih berisi gitu Oh ya. gitu. Rick yang ini lebih berisi. Wait, tiba-tiba Reject muncul. Reiji berhasil mendapatkan satu pemain dari tim The Xavier, bahkan dua pemain di take down. Namun ada threat yang terjadi di mana Dielo tumbang dan butuh diselamatkan. Namun GD sedikit menjadi pengganggu dari arah yang cukup jauh tadi. Daybot memberikan sebuah wing fire, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination untuk poin pertama bagi GD. Ya, karena player-player dari Reject mereka langsung bersembunyi di dalam shelter tersebut. Masih ada waktu, masih ada tempat juga untuk diisi, masih banyak sekali spot-spot kosong juga, tapi kita melihat bagaimana dari Time Entertainment belum keluar atau bisa dibilang sangat late rotation dari bagian Yasnaya Poliana, belum adanya pergerakan signifikan yang dilakukan oleh Time Entertainment, tapi The Xavier agak sedikit membingungkan bagaimana dia bisa kehilangan dua player secara sekaligus. Ini bukan hal yang baik pastinya buat The Xavier, apalagi The Xavier ini punya drop zone di area sekitaran Pochinki. Sebenarnya keuntungan besar loh dipegang sama The Xavier dari early-nya harusnya. Ya, ini mau nggak mau The Xavier bakal menjadi ujung tombak dari arah selatan sementara ini di circle yang ketiga. Mereka bisa aja motong untuk tim-tim yang akhirnya di spread untuk masuk di jalur utama rotasi mereka gitu. Dan sekarang kalau kita lihat dari tim VK sendiri, mereka agak sedikit melambatkan tempo permainan mereka, hanya beberapa tembakan zoning out yang mereka lakukan. Berbeda halnya dengan 4AM yang sudah mendapatkan 2 elimination, namun mereka kehilangan satu anggota. Kali ini mereka mendapatkan satu cekungan, yang biasanya ini cekungan yang bisa nge-counter tempat cekungannya Dewa BTR di sekitar shelter. Ya, 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 tempat yang legendaris ya. Pastinya setiap ada tempat enak itu pasti selalu ada counter space-nya atau counter spot-nya. Dan bahkan kali ini sudah ada pergerakan kembali yang dilanjutkan dari bagian Bukit Kentang dari Geek Fam, namun ternyata yang fight adalah di area yang berbeda. Kali ini dari GLD atau Good Lord. Yap. Sorry, Good Lord ya, gue lupa. Oh, Yang dari mana? Game Lord. Game Lord, sorry, my Good Lord gitu. Game Lord yang merupakan hashtag pertama atau Champion of Western Europe PMGC Points dengan 1464 poin dari Game Lord ini. Yap. Mereka berhasil untuk mengamankan slot untuk bisa bermain di area sekitaran area PMGC. Betul. Kalau dibilang ya, grup Yellow ini sebenarnya cukup banyak tim yang berprestasi loh. Kayak misalkan dari Falcon sendiri, hashtag 2 atau peringkat 2 di PMWI 2022 kemarin, terus mereka mendapatkan hashtag 1 di 2022 PMPL Arabia Fall. Terus dari Geek Fam sendiri, ini Geek Fam ya, Geek Fam Malaysia, bisa dibilang kayak back to back untuk season genapnya. 2021 untuk season 4 mereka juara 1 di PMPL MISG, terus di 2022 kemarin untuk di MISG PH Fall mereka mendapatkan peringkat 1 juga, Jel. Wah, jadi bisa dibilang untuk tim Malaysia memang punya konsistensi tinggi untuk selalu berada di tingkat internasional kalau kita bisa Yap. bahas. Dan bahkan dari line up mereka pun nggak banyak yang berubah, hanya dengan menambahkan satu player yaitu Yuhai Boy yang dimana loan alias statusnya pinjam dari Bigetron Red Alliance. Dan dimana kita melihat dengan kedatangan seorang Yuhai di tim Geek Fam Malaysia sekarang mampu mendongkrak posisi atau prestasi mereka. Plus Betul. mereka punya player yang bernama Mika OP yang bisa dibilang kemarin menyuguhkan permainan luar biasa pas ya. Ya itu udah amazing banget yang dilakuin tapi Vivocate mereka sudah mulai berpapasan kali ini ada sebuah tembakan yang mereka lakukan baru mengumpulkan 1 poin untuk sementara ini tapi kayaknya lawan yang dari tadi mereka geretak yaitu GLD tidak langsung kabur begitu saja sedikit memberikan perlawanan dan lihat Jel satu tim yang kita notice dari awal tadi IHC mereka belum kelihatan membuka tembakan tapi dari jalurnya mereka ini smooth banget untuk masuk ke zona yang keempat.
Ya, so far so good buat mereka, apalagi mereka sudah mengirimkan seorang IC untuk menjadi scouter berputar-putar di arah jam 11 kita bisa melihat di bagian map-nya dan bahkan di area jam 9 itu masih benar-benar kosong juga. Di mana kali ini, baginya Oh. kembali kecelakaan ditembakin oleh player-player dari GK. Ragnar nampaknya berhasil untuk mendapatkan kembali satu player dari Reject. Duelo langsung diamankan begitu saja. Sulit perjalanan dari Reject dan bahkan langsung dieliminasi. Tidak membawa pulang poin sama sekali. Ya, ternyata kabar kemenangan dari Jepang kemarin tidak beruntung. Sampai di PUBG Mobile hanya di bolanya aja mereka menang ya. Tapi Ya, untuk di PUBG Mobile itu di game pertama mereka dibuat rontok, tok, tok, serontok-rontok ya. Dan ini dia NSR yang sudah mulai bergerak menuju ke arah checkpoint mereka berikutnya. Sedikit memutar. Ini harusnya jalur rotasi mereka sedikit membuntuti apa yang dilakukan oleh IHC tadi. ah, ya, tapi kayaknya Balik putar lagi. balik, ya itu dia. Baru mau gue bilang putar balik karena kalau IHC itu kan ngambil utara dan mereka mengambil selatan. Oh no, oh Oh, no, GD. oh no, boom. Sedikit terlambat untuk melakukan rotasi dan mereka bakal bertemu saja. Kembali kali ini satu player dari Genesis Dogma diamankan. Dengan tersisa 3 player, kita masih belum melihat posisi dari Genesis Dogma ada di mana, tapi yang pasti tadi Booms sedikit terlambat untuk keluar dari compound ini. Betul, udah nggak bisa cabut lagi kayaknya dia udah di-spread banget tadi akhirnya ya udah turun aja coba buat lawan tapi ternyata 2 pemain dari NSR yang harus, dia hadapin itu ngebuat dia tidak berkutik karena 1 lawan 2 dan membuat GD harus kehilangan satu anggota mereka dan kita kembali lagi melihat sebuah pergerakan dari Vivo Kate yang semakin percaya diri kali ini mereka sudah menyeberang masuk demi menerima tembakan dari Geekfam di mana Demrut memberikan tembakan yang cukup menyakitkan dari arah cukup jauh 2 pemain lain juga mendapat tembakan dari seorang Demrut dan mengubah tembakannya lagi. Ini terdistract dari 2 pistol yang dikendarai oleh Vivo Kate dan Vivo Kate berhasil selamat. Demrut tidak sama sekali mendapatkan satu pemain dari arah tim tersebut. Selamat sudah Vivo Kate, malah Demrut yang tertembak oleh NSR. Pertukaran nyawa terjadi di sini karena memang positioningnya adalah dari VK yang terjepit. Depan ada, belakang ada Nongshim Red Force yang mungkin sudah mengirimkan kembali satu player yang untuk melakukan repositioning terlebih dahulu, mencari informasi lebih dan ada sebuah pergerakan barbar yang bukan dari player melainkan dari drone-nya. Di mana Ya. kali ini? Hah? Kenapa? Gak apa-apa, itu kayaknya pilotnya masih magang barusan. Iya, kaget ya kayaknya, ketekan gitu kan. Tekan sampai naik-naik. Tapi yang barbar juga di sini kayaknya dari Nongshim Red Force lagi berusaha juga untuk mencari poin-poin eliminations. Dari VK masih tertahan saja. Geekfam pun mampu untuk melakukan revive terhadap seorang Yuhai. Ya betul, harusnya Geekfam masih bisa bangkit kembali pemain mereka yang ter-takedown tadi. Masih bisa diselamatkan, tapi IHC semakin mendekat menuju ke arah Geekfam kali ini. Tugas begitu berat, namun dari seorang Mika menemukan satu pemain IHC yang melakukan sebuah flank dan Demrut memberikan sebuah perlawanan, namun Yuhai ter-takedown. Trade talk terjadi, IC ingin dipulangkan ke arah lobby, tapi sepertinya IHC tersandwich oleh beberapa tim karena ada tim lain juga yang menembak ke arah mereka. Tapi di bagian lain dari GD, Daybot pun tumbang kali ini dan lihat dia, Vivo Kate barbar banget mendekat menuju ke arah NSR. Kali ini 2 pemain mereka bahkan berhasil menjadikan satu namun satu orang cukup low HP dan berhasilkah? Berhasil selamat ternyata, namun di arah lain GD, Daybot dipulangkan ke arah lobby. Gue terdistract melihat sebuah pertempuran yang sedang terjadi sambil melihat elimination pit di mana GD satu persatu anggota mereka tumbang, bahkan kali ini hanya menyisakan last man standing untuk GD. Ya, last man standing tuh feeling gue Alan deh. Soalnya dari tadi gue belum lihat nama Alan di bagian elimination feeds. Coba kita lihat, betul sekali. Ada Alan Ya. di arah jam 6. As, as survival solo, gue masih lebih percaya dengan seorang Alan karena yang kita Betul. tahu adalah survival skill dari seorang Alan. Ini bukan main-main, tapi kita melihat juga granat yang sudah mulai dilontarkan oleh seorang Zemrut menuju ke arah bagian depan. Oh no, survival skillnya Alan nampaknya rontok di sini. Genesis Dogman nice try untuk game pertama, tapi kita bakal fokus juga move on kembali dengan beberapa tim yang masih fight. Demrut, granatnya benar-benar on point dan berhasil kembali mendapatkan 1 poin untuk Geekfam Malaysia. Yes, Geekfam sudah mendapatkan berapa poin? 2 poin elimination. Face Clan sudah mendapatkan 4 poin elimination dengan mengorbankan satu anggota mereka. Vivo Kate ternyata di tengah gempuran beberapa tim mereka mampu untuk mendapatkan 4 elimination tapi tanpa adanya korban jiwa sama sekali. Dan Geekfam kali ini terlihat pergerakan mereka begitu barbar untuk membatasi langkah yang dimiliki oleh tim IHC, di mana satu pemain dari IHC berusaha untuk kabur. Terlihat sudah ada kick off seorang dia berusaha masuk kabur, kali ini berhasil selamat ternyata. Gagal Geekfam untuk mendapatkan pemain terakhir dari IHC. Yes, IHC langsung dia kabur, tapi ternyata di sini, woi, apaan? Ayo naon, setoran nyawa, misi paket, dan langsung rata. Tadi berempat coy, tadi masih lengkap berempat, tiba-tiba setoran nyawa, semuanya menuju ke arah Furious Gaming. Oh well, What? life must go on, itu pasti bete sebete-betenya itu dari mereka.
Sementara dari IHC, tim yang kita kira dia bakal on fire, juga dia pulang tanpa membawa pulang poin sama sekali. Udah ada beberapa plot twist terjadi di sini. Untuk di match pertama, kita melihat juga bagaimana dari GK sudah mendapatkan titik tengah dari drop zone-nya, dan another nades coming in dari Furious Gaming menuju ke arah satu player GK yang melakukan split position. Gue nggak ngerti lagi apa yang terjadi. Vivo Kid yang nabrak, mereka yang pulang ke arah lobby dan membuat mereka hilang dengan sekejap mata. Tanpa perlawanan dan sebuah tembakan lengkap datang dari Furious Gaming. Lagi dan lagi ingin mendapatkan korban yang berikutnya, namun The Xavier. Pemain dari The Xavier masih bisa bertahan di bagian sebuah shake tersebut, dan ini dia Geek Fam yang bermain dengan sangat sistematis, mereka bermain dengan sangat rapi, tinggal melakukan holding position mereka aja untuk di posisi mereka saat ini. Berbeda halnya dengan dua tim yang masih bersih tegang di arah sekitar museum. Ya, hanya ada satu player saja, Yuhai lagi, yang Ada lawan lagi. takedown. Dan ternyata ada GLD di sekitaran dari Geek Fam Malaysia. Masih mencari kembali dari seorang Snipes. Tidak melakukan healing through the smoke. Akankah dia bakal langsung maju ke arah bagian depan? Tapi kita bisa melihat bagaimana banyak sekali baku hantam di area belakang. Falcon, satu persatu player-playernya tumbang juga. Tapi kali ini semua dilontarkan dari seorang Demrut menuju ke arah sebuah shack kecil. Belum tahu connect atau tidak, tapi kamera bergeser kali ini menuju ke arah bagian utara. Arah jam 12-nya masih baku hantam antara Team Entertainment dengan Falcon. Ya, dan tadi gue ngeliat sebuah granat yang connect dari Geek Fam untuk mendapatkan satu knockdown ke arah tim yang berusaha mengganggu mereka, dan Tem. Pergerakan mereka terganggu, area open field ada di bagian utara, flat ground yang mereka punya saat ini, dan semua malam dilempar namun tidak masuk ke bagian Geeknya, dan Falcon dipulangkan ke arah lobby. Mereka berpapasan dengan Tem, dan Tem langsung menghanguskan Falcon ke arah lobby. Hilang kembali satu tim, tinggal 10 tim yang tersisa, dan di bagian lain dari The Xavier mereka juga berhasil mendapatkan satu pemain dari GLD, tapi sepertinya dari Geek Fam dia ingin ngotot untuk maju ke bagian dalam sana, melotong semua utility dilemparkan ke bagian dalam, dan ini hanya membuat last man standing dari GLD nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak, bahkan depan kanan kiri semua nembak menuju ke arah last man standing dari GLD atau Game Lord. Ya, ini dia last man Selesai. standing-nya sudah selesai. Dan akhirnya rata sudah game lord-nya, yang ternyata tidak lord-lord banget untuk di match pertama, malah yang cukup barbar di sini adalah Geek Fam Malaysia. Sudah mendapatkan 5 elimination points juga, masih bertahan di bagian arah jam 12. Namun ada new contender datang di sini. Team Entertainment juga berusaha untuk menjegal perjalanan dari Geek Fam. Kedua tim ini masih belum touchdown ke dalam zona sama sekali. Kalau mereka masih ngotot, ini akan menjadi sebuah kerugian besar pastinya untuk kedua tim di sini. Tapi fight nggak cuma di layar yang lebar, di layar kecil pun ada beberapa fight perebutan compound terjadi. Ternyata VS Clan harus berhadapan juga dengan GK. Sebagai last man standing, Lee kan kali ini akan berusaha untuk melakukan jump shot, tapi sama-sama melakukan jump shot. Nades yang ternyata connect ke dirinya sendiri. What a nasty nades yang akhirnya berujung kepada dirinya sendiri. Oh my god, Ragnar panik dan bete pastinya karena teman-temannya tidak bisa diandalkan. Tapi kali ini dari Lee akan berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu, maju ke arah bagian depan. Solo man squad, Ragnar berusaha untuk mencari kembali, saling-saling melakukan jump shot, dan plot twist, Ragnar save GK Esports. Ya, mereka berhasil bertahan ternyata dengan last man standing mereka gagal. Tentunya upaya dari Face Clear untuk bertahan lebih lama lagi, dan sekarang tinggal 8 tim yang tersisa. Tim sudah mulai bonyok satu persatu anggota mereka, bahkan dari arah 4AM mereka sudah mulai menggila mendapatkan 5 elimination. Geek sudah melakukan sebuah close combat, jump shot, dan berhasil mendapatkan satu tingkah. Berhasil mendapatkan sebuah retake menuju ke arah sebuah broken shake. Geek Fam masih bertahan 6 elimination. Mika dan Silas harusnya bakal bisa diselamatkan karena sebuah broken shake tersebut akan bisa menutup angle dari berbagai sisi sementara waktu. Betul, broken shake yang sangat berharga pastinya untuk Geek Fam Malaysia. Sementara kita melihat 4AM yang sedari tadi santuy mendapatkan satu spot di area bibir zonanya. Tinggal gimana caranya dia melakukan defense. Dia bakal melakukan smoke banyak sekali, dan ternyata Mika lagi-lagi mendapatkan satu elimination points juga. Team Entertainment sudah mulai dikejar blue zone, tapi 4AM terus mencari korban jiwa. 1 poin tambahan kembali masuk ke kantong dari 4AM. Tapi tiba-tiba di sini sudah tersisa 7 tim saja, dan kayaknya yang paling lengkap hanya tim 2kill aja atau T2K. Betul. T2K-nya nih lengkap pemain mereka, tapi kelihatan pergerakan mereka lebih ke arah objektif dengan mereka memanfaatkan fight, dan Tem mendapatkan gangguan dari seorang Snipes. Sebuah tembakan diberikan namun masih belum bisa mendapatkan satu pemain tersebut, dan Tem pun dipulangkan ke arah lobby. Dan akhirnya kita melihat satu pemain dari T2K-nya perang, tapi malah mereka yang kenal. Ini satu pemain terakhir bisa bertahan atau enggak karena sedang menghadapi one man show. What a nice shot, dan sebuah permainan begitu meyakinkan dari sebuah tim Basic Task Esports. Bertahan seorang diri 4 elimination. Gila, Enjoy 7 padahal dia lagi kena COVID, dia lagi COVID
tapi mungkin last man standing ternyata Enjoy Seven masih bisa bertahan dan itu kayaknya para analis perlu banget untuk mengupas tuntas apa yang terjadi tadi sampai Besiktas Esports masih bisa bertahan seorang diri. Sementara kita melihat juga ke arah yang berbeda kali ini. Masih ada GK yang sudah mendapatkan senjata haram, sudah membuka sebuah airdrop juga. Sedari tadi GK tidak banyak berpindah tempat. Dia punya spot nikmat, dia punya golden spotnya di sini. Dan tadi sempat mau di retake oleh FaZe Clan, tapi FaZe Clan gagal karena tadi adanya seorang Ragnar yang berhasil untuk menyelamatkan GK. So far so good untuk semua tim, belum ada pergerakan signifikan, tapi kita melihat di bagian utara sudah ada yang bergerak kali ini Mika. Dengan vehicle-nya sudah mulai terdengar Pasta. Betul, di zoning out juga sama satu pemain dari 4AM kali ini, Good Time. Tidak ingin melepaskan pemain-pemain yang lewat di depan muka dia. Good Xiao, maksud gue bukan Good Time ya. Good Xiao tadi melakukan sebuah tembakan zoning out dan 4AM masih utuh dengan 3 pemain mereka dari tadi. Walaupun mereka kehilangan 1 anggota, tapi mereka masih cukup meyakinkan untuk masuk ke zona berikutnya. Dan lihat Snipes baginya ngepot dan what? Backup fire dari seorang Mika, sebuah tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi dari Geekfam. Snipes selamat dari sebuah kematian. How unstoppable for Geekfam Malaysia, ini gila banget sih. Cara tiki taka mereka berdua dan mereka paling percaya satu sama lain. Dia yakin kalau misalkan Snipes itu melakukan decoy, Mika itu akan melakukan backup fire dari arah bagian belakang. Dan ini adalah sebuah open field yang sangat-sangat terbuka sekali. Tapi Mika terus memberikan gempuran nades demi nades, dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Dan akhirnya ada beberapa tembakan yang masuk ke arah seorang Milos. Kalau dimajuin, Mika mobilnya berasap, tapi tabrak aja lah bos. Udah low banget di bagian dalam, udah mulai kelihatan kepalanya ada di mana. Dan bakal langsung diterobos aja lah, berhasil kembali Geekfam Malaysia. Retake area yang mereka inginkan. Men, Jel, caranya dia buat bener-bener bagus banget. Bahkan Mika bener-bener terus seru banget. Dia tahu ada angle yang bisa nembak ke arah dia. Dia nggak bergerak secara greedy, dia bergerak secara hati-hati. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan satu shake penting. Satu tempat di ujung zona dari arah barat supaya Geekfam bisa masuk ke zona yang ketujuh. Tapi 4AM masih mengganggu dari sebuah cekungan yang tidak dia lepas dari tadi. Bahkan dari GK tidak punya ruang untuk menembak. GK Esports tidak punya ruang yang begitu bebas untuk menembak ke arah 4AM saat ini. Menarik ya di sini untuk top 3-nya. Ada GK, ada Geek, ada juga 4AM. 3 tim di luar prediction kita yang sama sekali tidak terduga-duga pergerakannya. Tapi zona udah mulai mengecil kembali juga kali ini menuju ke arah compound yang dihuni oleh GK. Ini GK lagi pegang Dewi Fortuna yang cukup kuat ya untuk di game kali ini. Gila sih. GK ini menurutku mereka menang prediksi dan juga prediksi tapi tebak zona mereka. Cara kontrol mereka itu cepat banget. Begitu mereka ngecek daerah ini kosong, mereka secure tempat itu. Berbeda halnya dengan 4AM. Ketika tempat mereka masih enak, ya ngapain pindah? Karena predik tempat yang mereka pilih selalu tersupport dari zona yang akan muncul yang semakin mengecil. Ini 3 tim yang punya tipikal untuk pengamanan objektif yang berbeda-beda. Geekfam yang step by step, terus dari GK yang emang bener-bener secure cepat langsung ketika mereka ngedapetin zonanya, dan 4AM yang lebih hold position untuk selalu mempertahankan kompon mereka. Berapa tim yang mau lewat ke area mereka selalu mereka zoning out dan diarahkan ke tempat lain. Kira tim dari China itu telat panas karena kemarin-kemarin kalau kita lihat trennya adalah seperti itu, tapi kali ini udah cukup ngegas ke arah bagian depan. Ban dengan kawan-kawan bakal langsung melaju dengan sangat kencang, tidak ada rem sama sekali, terobos aja lah menuju ke arah compound milik GK. Bakal langsung maju, sudah mulai mencari, sudah mulai meng-screening out juga, tapi ada sebuah nade dilontarkan dari seorang Hyde, belum ada yang connect juga, terus menerus. Tapi akhirnya Haris mundur. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mau terlalu dekat dengan 3 player dari 4AM, Pasta. Ya, betul. Dan semua utility yang dipunyai oleh seorang Cat bakal dilemparkan langsung menuju ke arah kontainer yang ditempati oleh 4AM. Bahkan lihat setup dari 4AM. Mereka nggak semuanya langsung menuju ke bagian kontainernya, tapi meninggalkan satu untuk mengontrol ke arah Geekfam-nya. Dia tahu masih ada satu tim lagi yang tidak berada di kompon ini. Itu yang membuat mereka lebih berhati-hati. Tapi Span granatnya masuk, berhasil mendapatkan satu. Ini adalah genderang perang untuk 4AM dan juga GK yang sudah jaraknya dekat banget, dan splash damage yang masuk bukan sebuah splash tapi sebuah damage yang begitu dalam diberikan tadi. Aku tertakedown oleh ulahnya sendiri. Gatchio tumbang karena granatnya miscalculation, tapi masih bisa di revive dan di kondisinya. Geekfam 2, 4AM 2 dan GK juga menyebutkan 2, namun Mikanya tumbang terlihat oleh seorang Spain dan dipulangkan ke dalam lobby. Nice try untuk Geekfam dan tinggal 2 tim yang masih bersih tegang untuk sementara ini. Yes, 2v3 situation karena 4AM berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya seorang Good Chow. Langsung memegang banyak sekali utilities dilontarkan menuju ke arah bagian dalam terus-menerus. Bakal dibuka pintu masuknya oleh seorang Ching Chen. Assalamualaikum Mamang. Dan langsung aja lontaran molotov menuju ke arah lantai 2 juga Ragnar. Dan
Hope tidak bisa kemana-mana? Apakah Gak Hope ini benar-benar gak ada harapan? Ya, mungkin nggak hope, nggak ada harapan, tapi harusnya dia bakal memberikan harapan-harapan lagi, tapi granatnya connect. Satu tumbang dari GK, the last man standing Hope. Apakah bakal menjadi harapan untuk GK kali ini satu lawan 3? Bukan lawan yang mudah tentunya, karena yang mereka hadapi adalah 4AM. Sudah mulai masuk pick, berhasil mendapatkan satu, namun tidak untuk yang kedua, dan langsung diamankan. Winner chicken dinner di game yang pertama, 4AM atau 4 Angry Men. 4 Angry Men yang benar-benar langsung angry di match pertama. Di luar Gila. ekspektasi gua. Sangat tidak terduga. Soalnya trennya kemarin adalah oke, tim China bakal meraba-raba terlebih dahulu seperti apa sistematis dari lawan-lawannya, tapi 4AM memberikan sebuah plot twist yang tidak diduga-duga. Well done untuk Hasaki Zwan dan kawan-kawan. So, kita melihat dulu siapa yang akan menjadi MVP-nya, dan this is it, Ching Chen dengan 4 elim, 856 damage juga. Jadi seperti biasa tanpa berlama-lama bakal langsung kita lemparkan saja menuju ke para host dan analis kita. Silahkan Dona Fiska, Wolfie, dan Junior. Thank you so much Jessica Jelly dan juga Bro Pasta. Alright, teman-teman semuanya, kita bisa melihat di sini 4AM, GeekFam, GK, dan juga FG Furious Gaming, di mana mereka adalah 4 tim yang terkuat so far untuk di satu game pertama. Dan nampaknya GeekFam ini kayak gue bisa melihat mereka ini benar-benar take revenge dari PMPL